Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 17 versi resmi telah dirilis di situs Manga Plus. Sebenarnya Abdikos sudah membahas beberapa teori tentang chapter 17 ini bermodalkan fan translate, tapi ya versi resminya lebih lengkap dan lebih jelas untuk dibahas. Jadi sebelum spoiler chapter 18 keluar yang kemungkinan minggu ini sama seperti sebelumnya meski libur, jadi Abdikos akan bahas detail menarik dari chapter 17 di Manga Plus. Check it bro. Pertama, bonus pack Jessica Modulus chapter 17. Jika sebelumnya ada bonus chapter di mana Panda menjadi mak comblang antara Tsurugi dan Mizuho, di mana Yuka yang mendapat info tentang hubungan Tsurugi dan Mizuho dari teman-temannya menceritakan pada boneka Panda, di mana Panda diam-diam merekam curhatan Yuka dan mengatakan pada Tsurugi saat giliran Tsurugi bertugas membersihkan gudang klan Gojo. Dan ya, bonus pack terkesan biasa saja, tapi semoga ada korelasi ke depan tentang sosok Mizuho yang diceng-cengin dengan Tsurugi saat masih kecil. Kali ini bonus pack bagian 2 sepertinya lebih ada korelasi dengan cerita Jujutsu Kaisen Modulo. Di bagian 2 ini, ketika MC Jessica Modulo yaitu Maru, Yuka, dan Tsurugi sedang menggambar pandangan mereka tentang kaum masing-masing. Maru bertanya bagaimana pandangan Yuka dan Tsurugi tentang alien Simurian, dan tentu saja mereka langsung menggambar alien sesuai referensi budaya pop culture yang ada di dunia nyata. Mengingat Jujutsu Kaisen meski ceritanya fiksi, tapi setting waktu dan tempatnya terinspirasi dari dunia nyata. Dan ya, pertama-tama Tsurugi menggambar alien E.T., yaitu sosok desain alien yang paling terkenal di muka bumi, di mana bentuknya mirip manusia reptil dengan kepala lebih besar, menandakan kalau mereka lebih pintar dari manusia. Kemudian Yuka menggambar Xenomorph, salah satu alien generasi terbaru yang mendobrak gambaran alien E.T., di mana Xenomorph adalah gambaran jika alien itu berbentuk monster ganas yang menyerang manusia layaknya hewan buas. Di gambar ketiga dan keempat, Yuka dan Tsurugi masing-masing menunjukkan gambar alien random yang kemungkinan cukup populer di generasi mereka. Yang unik adalah saat Tsurugi dan Yuka balik bertanya ke Maru bagaimana gambaran manusia bumi di mata alien Simurian, Maru malah menggambar makhluk dengan 4 lengan yang cukup mengerikan dengan mulut tambahan di perutnya. Dan teman-teman pasti paham siapa sosok tersebut. Yap, dialah Ryomen Sukuna. Abdikos harap bonus pack ini canon, yaitu cerita kengerian Ryomen Sukuna sebagai alien dari planet lain diceritakan oleh nenek moyang bangsa Simurian. Kedua, ternyata Iori sedang marah Kyuji. Yap, berdasarkan terjemahan resmi bahasa Indonesia, ternyata Iori Okotsu sedang marah pada Yuji yang datang menemuinya, tapi Yuji tidak mempedulikan kemarahan Iori, di mana Yuji hanya bilang terserah, yang kemungkinan menyebabkan Iori menghilang dari klan Gojo. Dari sini apakah teori Abdikos kalau Yuji menculik Iori ternyata benar, yakni dia membawa paksa Iori karena dia telah mengembangkan penelitian Kenjaku. Iori yang kegap oleh Yuji sangat marah karena dia melakukan penelitian ini demi mempertahankan kekuatan di garis keturunan klan Okotsu, di mana di versi terjemahan resmi Tsurugi menceritakan kalau ayahnya depresi karena generasi ayahnya dianggap jauh lebih lemah dibandingkan generasi kakeknya. Jadi apakah depresi ini membuat Iori nekat melakukan penelitian agar klan Okotsu diakui kuat sehingga layak menjadi representasi klan Gojo? Teori Abdikos sebelumnya menambahkan kalau penelitian Okotsu Iori adalah untuk membangkitkan kekuatan Mahito pada anak-anaknya, sehingga ketika Yuji datang untuk memperingatkan Iori akan kesalahannya setelah kelahiran Yuka, Iori malah marah-marah sehingga Yuji tidak punya pilihan lain selain menculik Iori untuk menginterogasi tentang penelitiannya. Yuji ingin membantu Iori untuk memusnahkan Mahito yang akan bangkit di antara dua hasil penelitian Iori, yaitu antara Tsurugi dan Yuka. Teori Mahito sudah berada di dalam diri Tsurugi sendiri, lebih kuat karena Mahito pernah muncul di dalam mimpi Tsurugi. Jadi kemungkinan Tsurugi adalah gerbang untuk kebangkitan Mahito yang saat ini masih terjebak di alam kutukan alias alam di antara mimpi dan kenyataan. Tapi ada komen menarik dari teman kos yang mencurigai kalau kanker Yuka sebenarnya adalah Mahito yang tumbuh di dalam dirinya. Jadi Mahito mendatangi mimpi Tsurugi dan mengatakan kalau ternyata bukan dia selama ini. Sebenarnya Mahito berusaha mencari objek kutukan dirinya
yang disegelkan Iori ke salah satu anaknya yang ternyata objek kutukan tersebut tidak berada di Tsurugi. Dan ya, bagaimana kalau objek kutukan Mahito tersebut sedang berada di Yuka, atau lebih tepatnya tumbuh menjadi kanker di otak Yuka. Jadi istilahnya Mahito kecilek karena selalu mengikuti Tsurugi di mimpinya, padahal it's not him after all. Itulah kenapa Yuka bisa terlahir dengan teknik kutukan, karena memang teknik Mahito bisa mengevolusi otak manusia dengan bakat penyihir. Dan kebetulan sekali kanker Yuka juga berada di otaknya. Buat yang tidak paham, kanker alias tumor adalah istilah daging tumbuh dalam pengertian masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau perlahan Mahito tumbuh melalui objek kutukan yang sekarang menjadi kanker di otak Yuka, sehingga ketika Yuka mati, Mahito akan mengambil alih tubuhnya. Bisa teman-teman bayangkan, Mahito bangkit kembali dengan teknik 10 bayangan. Ketiga, pertarungan Maru versus Tsurugi. Entah kenapa membaca versi terjemahan resmi lebih enak untuk menjelaskan pertarungan Maru versus Tsurugi daripada versi fan translate. Di terjemahan resmi Abdikos jadi paham apa kekurangan dan kelebihan di antara pertarungan Maru dan Tsurugi. Jadi kelebihan Tsurugi saat melawan Maru adalah tubuh fisik, di mana Tsurugi meski pergerakannya bisa ditahan pedang Maru, tapi Tsurugi dengan tubuh batasan surgawi malah bisa mementalkan pedang Maru. Dan ya, jika keunggulan Tsurugi adalah tubuh fisik, maka keunggulan Maru adalah teknik. Dengan teknik chaos dan harmoni yang sulit dipahami Tsurugi, Maru mampu membuat Tsurugi kewalahan dengan dunia yang dibolak-balik oleh Maru. Terkadang Tsurugi dipentalkan ke atas oleh gravitasi, tapi terkadang Tsurugi kembali ditarik oleh gravitasi saat dunia dibuat normal oleh Maru. Hasilnya Tsurugi dibuat melayang dari titik serang Maru. Dia pun dihantam Maru dengan tinju udara yang mirip Rokugan Luchi. Belum selesai, Maru menghujani Tsurugi dengan mobil yang diterbangkan ke arahnya, membuat Tsurugi menjadi Iron Man 2.0 saat dihantam mobil oleh Wanda. Keempat, kerjasama Rika dan Tsurugi. Yap, jika sebelumnya Tsurugi bernasib seperti Iron Man yang dihantam Wanda dengan kumpulan mobil, kali ini Tsurugi benar-benar mirip seperti Iron Man saat mendapat upgrade suit. Bedanya yang menjadi Jarvisnya adalah Rika. Jadi ya, setelah sekarat, Rika muncul untuk menawarkan bantuan pada Tsurugi. Syaratnya Tsurugi hanya perlu mengucapkan "aku menerima". Tsurugi awalnya bingung, tapi karena dia tidak punya pilihan untuk tetap bisa menyelamatkan Yuka, maka Tsurugi pun menerima tawaran Rika. Hasilnya Rika menjadi Hulkbuster bagi Tsurugi. Dia menghantam Maru yang sebelumnya overpower dengan teknik kutukannya. Seperti yang Abikos jelaskan, kalau kelebihan Tsurugi atas Maru adalah tubuh fisik, tapi dia tetap kalah karena teknik Maru overpower. Jadi kemungkinan Rika akan menutupi kekurangan Tsurugi dari Maru ini, yaitu Tsurugi akan punya teknik kutukan dengan tubuh batasan surgawi. Karena memang sebelum diserang, Maru langsung ketar-ketir saat mengetahui Tsurugi punya energi kutukan, padahal energi kutukan tersebut berasal dari Rika. Tidak sabar untuk menunggu spoiler JJK Module chapter 18. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.